lembaga keuangan bank dan non-bank. Tapi dijelasin pakai stick, man. Ini Jojo. Setelah kerja, duitnya kebanyakan. Nah, dia bingung nih, duitnya mau diapain ya? Tabungin aja, Jo. Oke, ntar ku tabung di BI ah. Hey, no ya. BI kan bukan tempat untuk buka rekening ataupun pinjam duit kayak di bank-bank umumnya. Nah, BI itu ngatur bagaimana sistem keuangan di negara itu agar tetap stabil dan juga aman. Nah, intinya itu BI adalah jantungnya ekonomi di Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu juga mempunyai sejarahnya. Pada tahun 1746 sampai 1818 itu awal banget nih dunia perbankan yang ada di Indonesia, yaitu Bank Kouran, terus dilanjut ada Bank Van Lening. Fungsinya buat apa sih? Buat nyimpen dan minjemin uang, tapi dua-duanya itu nggak bertahan lama, akhirnya ditutup gara-gara adanya krisis. Tahun 1828 sampai 1870 itu sudah munculnya Djavas Bank atau DJB. Nah, ini tuh bisa dibilang nenek moyangnya dari BI. DJB ini bank sirkulasi pertama yang ada di Asia. Tapi ya, waktu itu masih melayani kepentingan Belanda, bukan rakyat Indonesia. Tahun 1901 sampai 1942 itu sudah muncul lembaga keuangan rakyat kayak bank-bank kecil dan juga adanya koperasi. Tapi DJB itu masih menjadi pemain utama sampai Jepang itu datang dan mengambil alih. Tahun 1942 sampai 1949 waktu Jepang berkuasa, DJB itu udah diubah jadi Nanpo Kaihatsu Ginko. Namun setelah Indonesia merdeka, kita itu bisa bikin uang sendiri, ori, tapi Belanda masih pakai uang nica ataupun nika. Nah, itulah. Jadinya sempat ribet banget antara dua sistem, jadinya jalan bareng. Tahun 1953 sampai 1968 ini tuh DJB sudah resmi dinasionalisasi jadi Bank Indonesia. Namun sempat digabung sama BNI, tapi akhirnya dipisah lagi biar BI itu fokus ngatur uang dan juga ekonomi di negara. Tahun 1988 sampai 1997 itu sudah banyak bank baru bermunculan. Tapi karena nggak diawasi ketat, maka pada tahun tersebut itu terjadi krisis moneter dan banyak bank tumbang. Tahun 1999 sampai 2009, BI itu mulai jadi lembaga independen lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Sekarang BI sudah punya tugas utama, yaitu menjaga stabilitas rupiah dan membantu kalau ada bank yang kepepet. Tahun 2011 sampai sekarang pengawasan bank dipindahin ke OJK. Jadi BI itu biar fokus ngatur sistem keuangan dan pembayaran biar makin aman, cepat dan modern. Tujuan utamanya BI itu apa ya? Nah, BI itu punya misi utama, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah. Maksudnya gimana sih? Nah, biar harga barang itu nggak naik turun gila-gilaan alias inflasi tetap terkendali. Soalnya kalau inflasi parah itu duit lo bisa kehilangan nilai, kayak hati yang nggak dihargai. Ahai. Terus gimana sih cara BI itu ngatur ekonomi? Nah, kalau ekonomi sedang lagi panas-panasnya, yaitu saat inflasi tinggi, maka BI itu bisa menaikkan suku bunga biar orang-orang itu lebih memilih nabung daripada belanja. Tapi kalau ekonominya itu lagi lemas, BI itu bisa nurunin suku bunga biar orang mau minjem duit dan bisnis bisa jalan lagi. Nah, jadi BI itu kayak termostatnya ekonomi, ngatur suhu biar nggak terlalu panas maupun terlalu dingin. Bank Indonesia itu bisa dibilang otak dari keuangan negara kita. Nah, fungsinya bukan buat nyimpen ataupun minjemin uang kayak bank biasa, tapi buat ngatur alur ekonomi Indonesia supaya tetap stabil. Nah, ada tiga tugas utama yang dijalankan BI. Yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu sederhananya seperti keputusan BI buat ngatur banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya buat apa? Supaya nilai rupiah itu agar tetap stabil, inflasi gak melonjak, dan ekonomi itu bisa tumbuh dengan sehat. Nah, BI itu punya beberapa alat untuk ngatur hal ini. Yang pertama itu dengan operasi pasar terbuka, yang kedua itu dengan tingkat diskonto, ketiga dengan cadangan wajib minimum, dan yang keempat mengatur kredit dan pembiayaan. Tugas yang kedua, BI itu juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, zaman sekarang kan transaksi gak cuma pakai uang tunai, kan ada transfer, QRIS, kartu debit, sampai e-wallet.
Nah, semua sistem pembayaran itu diawasi dan diatur sama Bank Indonesia. Tujuannya supaya setiap transaksi baik online maupun offline itu bisa berjalan dengan lancar, cepat dan aman. Nah, BI juga yang kasih izin ke lembaga-lembaga penyedia layanan pembayaran dan mereka wajib ngasih laporan ke BI secara rutin. Tugas yang ketiga, BI itu juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Tugas yang satu ini sangat penting karena BI harus pastiin kalau sistem keuangan negara itu tetap stabil. Artinya semua lembaga keuangan kayak bank dan pasar uang tetap sehat, gak ada yang kolaps dan bisa dipercaya masyarakat. Kalau ada bank yang lagi kesulitan dana, BI itu bisa bantu lewat perannya sebagai lender of the last resort alias pemberi pinjaman terakhir. Jadi BI itu bisa kasih pinjaman darurat ke bank itu supaya gak bangkrut dan sistem keuangan itu tetap aman. Selain itu juga, BI juga terus mengawasi kegiatan lembaga keuangan dan siap bertindak kalau ada tanda-tanda gangguan yang bisa bikin ekonomi di negara kita itu goyah. Oh, alah begitu. Terus nabungnya di mana dong? Ya kalau mau nabung mah di bank umum aja. Hah? Bank umum? Bank apaan tuh? Jadi gini, bank umum itu beda sama BI. Dia itu adalah lembaga perantara antara orang yang kelebihan duit dan orang yang kurang duit. Jadi di bank umum kau bisa nabung plus bisa utang juga. Ibaratnya bank umum itu tugasnya nyalurin dana dari yang kelebihan dana ke orang yang butuh dana. Beda sama BI. Terus bank umum ini ada yang pakai sistem konvensional, ada juga yang pakai sistem syariah. Nah, kalau pakai sistem konvensional itu, kamu nanti misal nabung sama ngutang, kamu dapat bunga. Sedangkan kalau pakai sistem syariah, ini tuh basisnya Al-Quran dan hadis. Pakainya bagi hasil kalau di sistem syariah itu, jadi gak ada bunga. Soalnya riba itu kan dilarang di Islam. Kak kasih contoh bank umum sama bank syariah. Contoh bank umum itu kayak BNI, BRI, Mandiri, BTN, BCA, gitu-gitulah. Kemudian kalau bank syariah itu contohnya ada BSI sama Bank Muamalat. Kayaknya aku lebih cocok di konvensional deh. Soalnya kan ada bunganya, bisa lah tuh cuan dikit-dikit. Oh iya, kalau konvensional tuh enaknya pakai bank apa ya? Ya terserah sih sebenarnya, tapi gini, ada bank yang dimiliki pemerintah, ada juga yang dimiliki sama swasta. Kalau yang dimiliki pemerintah itu ada yang namanya Bank BUMN. Contohnya itu Bank BRI, BNI, Mandiri, sama BTN. Terus ada juga yang dimiliki sama pemerintah daerah kayak Bank Jateng, Bank Jatim, sama Bank BJB, sama ada juga bank-bank lain. Terus kalau swasta itu ada Bank Permata, Bank BCA, Jimniaga, sama Danamon. Nah, kamu tinggal milih aja sih sebenarnya mana yang paling bagus pelayanannya sama yang bunganya paling menguntungkan kamu. Sama kamu percayanya sama pemerintah atau swasta. Gitu sih. Paham nggak? Ya, aku paham. Sebenarnya selain di bank umum, kamu juga bisa nabung di BPR sih. Di BPR tuh sama-sama bisa nabung, sama-sama bisa utang juga. Tapi biasanya bunga nabungnya itu lebih tinggi dari bank umum. Terus persyaratan buat utang itu juga lebih gampang. Cuman minusnya opsi transfernya itu nggak selengkap di bank umum, nggak bisa melayani keliling dan juga falas. Udah ngerti kan ya? Kalau udah ngerti ya udah sana lanjut aja ke bank. Setelah mendengar penjelasan tadi, Jojo pun OTW deh ke bank umum buat nabung. Nah, pulangnya dari sana, si Jojo ngeliat poster koperasi di jalan. Koperasi? Apaan ya itu? Koperasi itu salah satu lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya nerima dan ngasih uang ke anggotanya. Oh alah, begitu toh. Berarti koperasi itu lembaga keuangan non-bank kan? Iya, tapi kamu tahu nggak lembaga keuangan non-bank itu apa? Nggak tahu, WK. Jelasin dong. Jadi lembaga keuangan non-bank itu lembaga selain bank yang ngehimpun dan nyalurin dananya ke masyarakat. Contohnya tadi koperasi, dia kan kegiatannya nerima uang sama bagiin produk keuangan ke anggotanya. Ya contohnya kayak koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, sama koperasi produsen. Oh alah, I see. Oh iya, emang lembaga keuangan non-bank tuh cuma koperasi doang ya? Bukannya ada banyak? Iya dong Jo, ada juga loh lembaga keuangan non-bank yang lain. Ada perusahaan asuransi yang ngumpulin dana dalam bentuk premi yang janjiin penanggungan resiko ke si pembayar. Contohnya kayak AXA, Allianz, sama Bumi Putra. Terus ada Pegadaian. Di sini kau bisa minjem uang dengan jaminan barang.
Nanti kalau udah lunas, barangnya bisa kamu ambil lagi. Ya contohnya kayak Perum Pegadaian. Terus ada lagi lembaga sewa guna. Nah, dia ini tuh nyediain modal buat usaha. Contohnya kayak Home Credit Indonesia, Maybank Indonesia Finance, sama Adira Finance. Terus ada juga lembaga dana pensiun yang ngelola dan jalanin program yang menjanjikan manfaat pensiun. Contohnya PT Taspen, Asabri, sama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, udah paham belum penjelasan tentang lembaga keuangan non bank? Oh alah gitu doang toh. Ya. I see. Oke, sekarang aku paham. Makasih ya udah dijelasin. Aku mau pulang dulu nih. Mau tidur, memimpikan uangku yang ditabung. Ya udah, sana bobok yang tenang. Uangku di bank aman gak ya? Aduh, nanti kalau hilang gimana? Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Aduh. Santuy, kan ada gua OJK, gua bakal mengatur dan mengawasi bank dan juga bakal melindungi kamu biar gak kena kecurangan. Lah kamu kan cuma ngawasin. Nanti kalau banknya bangkrut, terus tabunganku gimana dong? Santai bre, ada gua LPS. Gua bakal jamin semua simpananmu di bank sebanyak 2 miliar per nasabah per bank. Jadi selama tabungan lu gak nyampe 2 miliar, terus bunga banknya di bawah 3,5% setahun, sama tabunganmu dicatat sama bank, duit lu aman sama gua. Gua balikin semuanya kalau ntar banknya bangkrut. Kalem aja. Oke kalau begitu. Jadi sekarang tidurku bisa nyenyak deh. Makasih ya kalian berdua. Sore-sore di depan rumah. Cakep. Lihat hiu melayang-layang. Cakep. Video kita segini aja. Cakep. Selamat tinggal sayang.